Terbukti bersalah dalam dugaan pelanggaran etik tindakan asusila, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP memberhentikan Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Hashim Asy'ari. Ia diberhentikan karena berbuat asusila terhadap seorang perempuan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Wilayah Eropa. DKPP memberhentikan Hashim dalam sidang putusan pelanggaran kode etik Rabu sore. Putusan dibacakan Ketua Sidang Hedi Lugito. Dewan menganggap Hashim terbukti bersalah melakukan tindakan asusila. DKPP meminta Presiden Joko Widodo melaksanakan putusan pemberhentian itu paling lama 7 hari ke depan. Sebelumnya Hashim diadukan oleh salah seorang anggota PPLN atas tindakan asusila antara Agustus 2023 hingga Maret 2024. Sejak putusan ini dihormati aliansa masing-masing sebagai anggota. Memutuskan 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hashim Asy'ari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Sebelumnya, DKPP 2 kali menerima pengaduan pelanggaran kode etik, yaitu perbuatan asusila Hashim Asy'ari. Pengaduan pertama dari Ketua Partai Republik I Hasnaini Muin yang membuat aduannya pada 22 Desember 2022. Atas pengaduan itu, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras terhadap Hashim. Health Provider. Melestarikan lingkungan merupakan tanggung jawab kita bersama. Bu, tadi habis ngapain? Saya habis setor sampah di bank sampah Ajinomoto. Sampah plastiknya bisa dikelola agar tidak mencemari lingkungan. Ajinomoto mengajak masyarakat untuk memilah sampah dan memilih produk ramah lingkungan. Kami Health Provider, kami peduli. Mengucapkan terima kasih kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Menurutnya DKPP telah membebaskannya dari tugas berat sebagai penyelenggara pemilu. Sanksi dari putusan tersebut teman-teman sudah mengikuti semua. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan dan mengucapkan alhamdulillah dan saya mengucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan pemilu. Pada teman-teman jurnalis yang selama ini berinteraksi, berhubungan dengan saya, sekiranya ada kata-kata atau tindakan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP memecat Ketua KPU RI Hashim Asy'ari atas dugaan asusila. Lalu apa implikasinya atas putusan DKPP ini? Lalu bagaimana nasib KPU berikutnya di tengah momen pilkada serentak kali ini? Kita akan berbincang bersama dengan anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini dan Ahmad Doli Kurnia, Ketua Komisi 2 DPR RI fraksi Partai Golkar. Selamat malam semuanya, apa kabar? Selamat malam, Mas Irfan. Terima kasih seluruhnya sudah bergabung bersama kami. Saya mau mulai dengan Bang Doli dulu. Bang Doli, merespon putusan DKPP ini apakah hal yang mengejutkan di tengah prosesnya ini dugaannya serius begitu, dugaan asusila? Ya tentu ini keputusan yang mengejutkan kita semua ya, dan ini membuat kita prihatin. Walaupun sebetulnya kalau kita lihat proses panjang ya, ini sudah berapa kali sebetulnya saudara Hashim ini disidangkan di DKPP ya. Dan kami juga sudah berapa kali di Komisi 2 mengingatkan, memberikan masukan agar bisa menjaga sikap, menjaga diri ya, bukan hanya saudara Hashim tapi semua penyelenggara pemilu sebagai bentuk tanggung jawab kami ya. Komisi 2 yang memang waktu itu memilih mereka ini. Jadi selama ini kami memberikan peringatan, teguran,
yang mungkin sebagian orang mengatakan ngapain Komisi 2 kok ngurusi masalah pribadi, tapi itu tanggung jawab kami sebenarnya. Nah, bahkan tadi sebetulnya saya sudah langsung menghubungi ketua DKPP dan dua anggota DKPP meminta penjelasan lebih lanjut ya. Kenapa sampai pada putusan yang se ekstrim ini ya, sampai memberhentikan saudara Hashim sebagai anggota. Dan kemudian apakah tidak bisa atau apakah harus saat ini ya, di tengah kita semuanya sedang mempersiapkan pelaksanaan pilkada gitu. Nah, tapi mereka menjelaskan bahwa alasan-alasannya cukup kuat sesuai dengan prosedur, mekanisme yang berlaku dan diberi kewenangan undang-undang terhadap DKPP ya. Jadi memang tidak bisa dihindari lagi. Nah, jadi artinya kita juga semuanya sudah berupaya untuk menjaga sebisa mungkin institusi ini supaya tetap punya kredibilitas di hadapan masyarakat. Nah, tapi dengan keputusan DKPP ini ya tentu kita sekali lagi merasa prihatin. Oke. Ya, tetapi putusan DKPP ini kan final and binding ya, mengikat gitu loh. Dan bahkan ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang terakhir ini mengikat kepada KPU, mengikat kepada Bawaslu dan mengikat juga kepada Presiden. Oke. Ya, jadi kita sedang dalam persiapan pilkada, jadi artinya ya pilkada ini tidak bisa ditunda, harus dilanjutkan dan penyelenggara pemilu juga harus mempersiapkan diri. Jadi artinya kalau ada masalah seperti ini ya dengan cepat diselesaikan supaya memang semua prosesnya bisa berjalan. Aspek teknis itu kita akan bahas lagi nanti. Kalau dari Mbak Titi sendiri melihat ini karena kan pernah dapat teguran keras terakhir juga terhadap Hashim Asy'ari dan sekarang dengan kasus yang terbilang serius, dugaan asusila, Anda sudah terpikir bahwa ini ujungnya? Ya, tipologi terhadap putusan yang dibacakan hari ini adalah perbuatan yang sama dengan tipologi pelanggaran etika di kasus wanita emas ya. Karena di sana disebutkan bahwa ada hubungan khusus yang kemudian juga mengabaikan tugas dan kewajiban, kewenangan, dan di sana bagaimana relasi antara penyelenggara pada waktu itu ketua umum partai politik ya terbangun begitu dan sudah mendapatkan peringatan keras terakhir. Yang namanya peringatan keras terakhir itu kan kalau untuk perbuatan atau tipologi pelanggaran yang sama, kalau kembali dilakukan dan terbukti, tentu hukumannya lebih berat lagi. Nah, derajat setelah peringatan keras terakhir tentu saja adalah pemberhentian. Dan kalau kita baca putusan DKPP secara menyeluruh, selain perbuatan asusila juga dia berkelindan dengan penyalahgunaan kewenangan dan fasilitas jabatan. Misalnya soal penggunaan mobil dinas, lalu fasilitasi yang diberikan secara khusus, lalu penggunaan program-program penyelenggaraan pemilu untuk disisipkan kepentingan pribadi. Jadi memang derajatnya menjadi berlipat begitu, Mas Tifal. Sehingga kemudian kalau dilihat kita jadi paham pendekatan DKPP. Kan banyak yang menyatakan, kok peringatan keras terakhir melulu begitu ya. Ternyata kalau dia berbeda tipologi perbuatannya, DKPP itu akan menjatuhkan sanksi juga berbeda. Tapi kalau kemudian terjadi pengulangan untuk tipologi perbuatan yang sama, maka dia akan berlaku sanksi kumulatif. Nah, karena tipologi perbuatannya serupa dengan kasus dalam perkara wanita emas, maka kemudian sanksinya adalah sanksi maksimal begitu. Jadi kita jadi paham bagaimana cara kerja DKPP soal penegakan etik dan juga ini menjawab pertanyaan kenapa banyak sekali peringatan keras terakhir begitu. Oke, kalau membaca respon dari Hashim Asy'ari tadi kepada wartawan yang justru menyampaikan terima kasih karena membebaskannya dari tugas berat sebagai penyelenggara pemilu, Anda membacanya gimana? Ya, saya tidak bisa berkomentar ya. Seolah-olah ini apakah itu berupa satir begitu ya atau seperti apa? Tetapi ya memang tugasnya memang berat. Tetapi kan gratis transfer patungan 100 kali per bulan. Download aplikasi GoPay baru. Ultralight Daily Sunscreen SPF 50. Proteksi maksimal, ringan, gak berminyak. Pemilu kan ada sumpah janji yang kemudian atas nama Tuhan, peraturan perundang-undangan, konstitusi untuk bekerja mengedepankan kepentingan negara. Jadi dalam hal ini ya saya kira siapapun sebagai penyelenggara pemilu mestinya konsisten pada sumpah janjinya dan Mas Tifal ini pelajaran
bagi ribuan jajaran penyelenggara pemilu. Anda tidak kebal hukum, Anda tidak kebal penegakan etika, maka kemudian segera berbenah diri, perbaiki perilaku, jangan jumawa dengan jabatan, Oke. gunakan jabatan untuk sebaik-baiknya kepentingan pemilu, demokrasi, dan kemudian tata kelola pemerintahan yang baik begitu. Sehingga pertanyaannya kemudian Bang Doli, tadi Anda juga sempat singgung sebelumnya soal teknis dari pelaksanaan pemilu serentak atau pilkada serentak ini akan terimbas. Imbasnya akan sesignifikan apa menurut Anda? Bang Doli? Oh ya, Oke, gimana? silakan Bang Doli. Ya, ya sebenarnya kalau dilihat dari segi teknis pelaksanaan, ya kita juga tidak perlu khawatir, ya. Karena kan sebetulnya ini semua sedang berjalan dan pekerjaan pelaksanaan pilkada ini kan juga lebih banyak melibatkan teman-teman di provinsi, kabupaten, kota sampai ke tingkat TPS gitu loh. Nah, cuman ini kan soal image ya, soal image, soal kredibilitas institusi ini. Nah, yang perlu kita lakukan nanti saya kira kita semua termasuk teman-teman Komisi 2 menjaga supaya ini tidak lagi bisa berdampak kepada ketidakpercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu yang nanti bisa khawatir kalau tidak diantisipasi bisa pada ketidakpercayaan pada pemilunya sendiri, dalam hal ini pilkada gitu. Nah, oleh karena itu memang putusan DKPP ini harus segera ditindaklanjuti, ya. Ini kan waktu ada 7 hari, Presiden kita akan tunggu SK atau Kepresnya pemberhentian Saudara Hasim. Dan kemudian teman-teman KPU RI segera pleno malam ini mungkin ya pleno untuk menetapkan siapa yang menjadi pelaksana tugas atau pejabat ketua. Karena bagaimanapun kan ketua ini harus diisi ya setelah Saudara Hasim diberhentikan supaya koordinasi, komunikasi, konsolidasi tetap berjalan sampai ke kabupaten KPU kabupaten kota dan di bawah dalam rangka persiapan pilkada gitu. Tapi kalau dari aturan yang ada sebetulnya apakah harus merekrut orang luar lagi untuk menjadi pengganti ketua KPU atau justru dari komisioner yang ada sekarang aja, Bang? Kalau ada, jadi tahapnya itu ya, tahapnya setelah ini kan menurut saya memang KPU RI yang sisa 6 ini harus segera rapat pleno menetapkan siapa pelaksana tugas atau pejabat ketua sebelum sampai nanti terpilih pejabat definitif. Yang menurut saya pejabat definitif ya ketua definitif itu ya menunggu lebih bagus menunggu siapa yang nanti akan menggantikan Saudara Hasim sebagai anggota. Walaupun memang tidak diharuskan ya, tapi menurut saya lebih baik nanti definitifnya setelah semua 7 orang lengkap kembali gitu. Nah, untuk mencapai 7 itu kita pertama kali langkahnya adalah menunggu keputusan Presiden tentang pemberhentian Saudara Hasim sebagai anggota. Okay. Ya. Nah, kemudian nanti setelah diberhentikan, kami tentu di Komisi 2 di DPR RI melakukan proses penetapan siapa pengganti Saudara Hasim sebagai anggota. Okay. Nah, kami kan memang waktu itu sudah menetapkan ada 14 orang ya, 14 orang nama-nama termasuk yang dipilih dan cadangannya. Gitu. Nah, kemudian 1 sampai 7 kemarin Saudara Hasim dan lain-lain itu sudah terpilih. Dan sekarang Saudara Hasim keluar, berarti nanti kita cari ranking 8 sampai 14. Okay. Itu nanti akan kita verifikasi. Verifikasinya itu adalah apakah memang mereka sekarang masih dalam posisi yang sama dengan mereka mendaftar. Artinya soal independensinya, mereka tidak terlibat masuk di dalam partai politik, atau kemarin mungkin pernah caleg, atau sudah menduduki posisi pejabat yang lain. Nah, itu nanti akan diverifikasi di Komisi 2. Nah, setelah nanti ditetapkan, DPR kirim lagi kepada Presiden untuk mengeluarkan keputusan Presiden tentang pengangkatan anggota yang baru. Oke. Nah, baru kemudian nanti mereka bergabung sama yang 6 lagi, baru mereka rapat, dan kemudian disitulah menurut saya baiknya mereka menentukan siapa jadi ketua definitif. Kuncinya ada tetap pada keputusan Presiden itu tadi. Terakhir singkat saja Mbak Titi, karena ini hubungannya soal citra dan kita masuk ke momen krusial pilkada hampir seluruh provinsi yang menangani ini. Apa catatan penting untuk perbaikan citra ini kepada KPU yang ada sekarang? Ya, saya kira lebih menjaga integritas, profesionalitas, patuh pada aturan main, bekerja sesuai dengan sumpah janji jabatan begitu ya.
bahwa tadi yang masyarakat mengawasi, apalagi di pilkada, kompetisinya sangat sengit, kompetitif, kepentingannya juga sangat besar. Nah, oleh karena itu kita berharap roda organisasi tetap harus berjalan, dan yang paling penting ini menjadi pembelajaran berharga bagi kelembagaan KPU untuk betul-betul menjaga integritas dan etika penyelenggara pemilu. Kepada Bang Doli dan kawan-kawan, data dari calon PAW berikutnya kan sebenarnya sangat terbuka kepada publik ya. Kita tahu siapa yang diurut nomor 8, nomor 9, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan urutan-urutan tersebut tidak disimpangi, dan yang bisa menjadi PAW betul-betul adalah yang berhak untuk menjadi pengganti. Itu saja, dan saya kira saya sih berharap kepemimpinan KPU ke depan diisi oleh perempuan ya. Oke. Karena dosa kelembagaan KPU terhadap keterwakilan perempuan itu sangat banyak sekali. Baik, Mbak Titi mewakili Perludem, terima kasih. Bang Doli mewakili DPR juga terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Selamat malam semuanya.